Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mid semester dari Matematika Wajib kelas 11. Disimak baik-baik ya, Nak. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk mencari nilai limit X mendekati 10 dari X kuadrat dikurang 14X ditambah 40 dibagi dengan akar 2X dikurang akar X tambah 10 dengan cara pemfaktoran. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita memfaktorkan pembilang dari fungsi limit tersebut, yaitu X kuadrat dikurang 14X ditambah 40. Kita peroleh pemfaktorannya adalah X dikurang 4 dikali dengan X dikurang 10. Selanjutnya, fungsi limit tersebut kita kali dengan akar rasional daripada penyebut bentuk akar, yaitu akar 2X dikurang akar X tambah 10. Akar sekawannya adalah akar 2X ditambah akar X tambah 10. Oleh karena itu, fungsi limit kita kali dengan akar sekawannya. Kalian kita perhatikan limit antara pembilang dan penyebut dari mempunyai unsur yang sama, yaitu X kurang 10 dibagi, maka akar kita peroleh dikurang X mendekati akar 10 X tambah dari 10 X kurang 4 dikali dengan akar 2X ditambah akar X tambah 10 dibagi akar terakhir kita tinggal akar X tambah angka 10 ke dalam variabel X, menghasilkan sehingga didapatkan X kurang 4 dikurang 4 dikali dengan X kurang 10 akar dikali 2 dengan kali 10 akar 2X ditambah akar X tambah 10 tambah penyebutnya 10. Kita kalikan, maka menghasilkan 2X kurang 4 itu nilainya 6, X ditambah kemudian 10. Akar 2 kali 10 adalah selanjutnya, akar 20. Dengan proses aljabar ditambah kita peroleh akar 10 limit tambah X mendekati 10 adalah akar 20. Dari X kurang 4 kali X kurang 10 ditambah akar dikali 20 dengan nilainya adalah 2 akar 20. Kemudian akar kita kalikan dengan 6 sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah kurang 12 akar 20. Pada soal nomor 6, kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi fx, x kuadrat ditambah 5x per 3x dikurang 4. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu pemisalan antara pembilang dan penyebut. Pembilang kita misalkan sebagai U, yaitu x kuadrat ditambah 5x. Kemudian kita turunkan dan kita peroleh turunan pertama dari U itu adalah 2x ditambah 5. Selanjutnya, untuk penyebut 3x kurang 4 itu kita misalkan sebagai V. Maka diperoleh V aksen ataupun turunan pertama dari fungsi V adalah 3. Selanjutnya, turunan daripada fungsi tersebut kita gunakan rumus U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kalian tinggal mensubstitusi nilai U aksen dan V maupun V aksen dan U ke dalam rumus tersebut. Pada soal nomor 7, diketahui fungsi fx-nya adalah min 2x pangkat 3 dikurang px kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Dan diketahui juga turunan pertama untuk x sama dengan 3 dari fungsi tersebut adalah negatif 75. Kita diminta untuk mencari nilai P serta rumus dari turunan kedua fungsi fx tersebut. Langkah pertama, kita mencari turunan pertama dari min 2x pangkat 3 dikurang px kuadrat ditambah 9x dikurang 1, yaitu min 6x kuadrat dikurang 2px ditambah 9.
Selanjutnya, karena pada soal diketahui turunan pertama untuk X sama dengan 3 adalah min 75, maka nilai X sama dengan 3 kita substitusi ke dalam turunan pertama, dan akan kita peroleh nilai P-nya sama dengan 5. Dengan demikian, fungsi turunan pertama menjadi min 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 9. Nah, baru kemudian dari fungsi turunan pertama itu kita turunkan lagi untuk memperoleh turunan kedua. Sehingga hasil akhir dari turunan kedua kita peroleh min 12x dikurang 10. Pada soal nomor 9, kita diminta untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya dari suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 3. Untuk mengerjakan soal tersebut, langkah pertama kita mencari turunan pertama dari fungsi f(x), x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 3. Selanjutnya, turunan pertama dari fungsi tersebut kita jadikan sama dengan 0 sebagai syarat dari stasioner, sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 5 atau nilai x-nya sama dengan 1. Lalu, untuk mencari titik stasioner, kita substitusikan min 5 dan 1 ke dalam fungsi f(x), sehingga kita peroleh f min 5 sama dengan min 47, f1 sama dengan 119. Maka, koordinat titik stasionernya adalah min 5, min 47 dan 1,119. Sedangkan untuk mencari jenis stasionernya, kita tinggal membuat garis bilangan. Tadi kita peroleh titik stasionernya, nilai x-nya adalah min 5 dan x-nya sama dengan 1. Kemudian di antara min 5 dan 1, Ibu ambil titik uji 0. Kita substitusikan ke dalam turunan pertama. Maka diperoleh daerah antara min 5 dan 1 adalah negatif, daerah di sebelah kiri min 5 positif, dan daerah di kanan 1 adalah positif. Sehingga jenis stasionernya adalah mempunyai nilai balik maksimum, itu diperoleh dari daerah antara min 5 dan 0, serta mempunyai nilai balik minimum, itu dimiliki oleh daerah antara 0 dan 1. Untuk soal nomor 10, kita diminta untuk mencari berapakah keuntungan maksimum dari sebuah industri kecil yang mempunyai X unit barang. Biaya produksi X unit barang tersebut sebesar X pangkat 3 dikurang 72X kuadrat dikurang 100X dalam ribu rupiah. Dan harga jual unit barang yang dihasilkan adalah 200.000 rupiah. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita menentukan dulu fungsi untung dari penjualan unit barang tersebut. Untung diperoleh dengan mencari selisih antara harga jual dengan
biaya produksi. Kalau kalian perhatikan, pada soal tersebut, biaya produksi dibuat dalam satuan ribu rupiah. Oleh karena itu, harga jual unit barang yang 200.000 rupiah itu kita buat menjadi 200X. Maka, kita peroleh fungsi untung adalah UX sama dengan 200X dikurang dengan X pangkat 3 dikurang 72X kuadrat dikurang 100X. Sehingga fungsi untung menjadi min X pangkat 3 ditambah 72X pangkat 2 ditambah 300X. Berikutnya, untuk mencari keuntungan maksimum, maka kita perlu mencari nilai stasioner dari fungsi untung tersebut, di mana turunan pertama dari fungsi untung harus kita buatkan sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 50. Karena kita berbicara mengenai barang yang diproduksi, tidak mungkin nilai X sama dengan negatif 2. Maka nilai X yang memenuhi adalah 50. Selanjutnya, nilai 50 tersebut kita substitusi ke dalam fungsi untung, yaitu min X pangkat 3 ditambah 72X pangkat 2 ditambah 300X. Maka akan diperoleh keuntungan maksimum sebesar 70.000 dalam Rp1.000. Dan kita kalikan dengan 1000 sehingga kita peroleh keuntungan maksimum dari penjualan barang tersebut adalah 70 juta rupiah.